Tips biar dia prioritaskan kamu. Sebenarnya tadi aku tuh berusaha untuk syuting di luar. Bagaimana caranya supaya so snowy? Bagaimana? I don't know I can do this. Okay, let's try again. Oh man, this is so snowy. I'm not sure I can do this. Pasti teman-teman sekarang tahu ya bedanya kita yang menjadi prioritas ataupun kita yang hanya sekedar pilihan second choice. Guys, sekarang lagi badai. It's blistering snowy. Cuma karena badainya luar biasa sekali, akhirnya aku balik lagi masuk ke dalam studio. Nah, tips yang pertama itu adalah berhentilah untuk selalu memulai pembicaraan. Kita sebagai wanita memiliki kecenderungan untuk biar seru nih pembicaraannya, nanya mulu atau mungkin banyak bercerita, wah, begitulah pokoknya, tanpa memperhatikan apa yang terjadi dengan si dia. Jadi maksudku di sini adalah jangan selalu menanyakan ke dia tentang hal-hal apapun itu. Lebih baik kita go with the flow dan lebih menjadi observer atau memperhatikan aja. Kadang-kadang silent atau diem itu lebih romantik. Nah, di saat itu kita bisa melihat bagaimana cara dia memandang kita mungkin, atau bagaimana body language-nya, bahasa tubuhnya, atau kita juga bisa observe bagaimana cara dia mengambil nafas. Nah, mengambil nafas ini banyak sekali artinya ya. Kalau orang itu merasa bosan atau nggak nyaman dengan kita, nafasnya itu beda dengan kalau dia merasa nyaman dengan kita. Pokoknya intinya kalau dia nyaman, nafasnya itu lebih pelan, lebih teratur, lebih rileks lah, kayak kalau kita lagi meditasi. Untuk teman-teman KH ini pasti kan udah seorang yang rajin meditasi ya, jadi tahu kan nafasnya tuh seperti apa. Nah, kita perhatikan pasangan kita, apakah dia berada di situ, ataukah dia bosen sama kita, atau dia pengen buru-buru, atau dia berbohong. Semuanya bisa dibaca dari cara dia bernafas. Yang kedua itu adalah being present at the moment, now, alias membatasi ketersediaan kita untuk dia secara energi. Maksudnya gini, kalau kita nggak bareng-bareng sama dia, kita lagi terpisah lah. Pokoknya aku lagi di rumah, dia lagi di rumahnya dia, ya jangan mikirin dia, nggak usah. Tapi kita lebih fokus sama apapun yang kita lakukan untuk diri kita sendiri saat itu, now ya. Jadi kalau memang kita lagi belajar, ya fokus sama belajar. Kalau kita lagi masak, fokus sama masak. Kalau kita lagi meditasi, fokus sama meditasi. Pokoknya hadir seutuhnya. Hadir seutuhnya, being present itu adalah satu-satunya cara kita bisa merubah masa depan kita menjadi sesuatu yang kita inginkan. 2, kalau kita selalu ngelamun atau check out mikirin dia itu ngerasa, dia itu rasanya kayak kamu lingering around. Nah, ketika kita tidak tune in sama dia, ketika kita fokus dan hadir seutuhnya saat ini, now, fokus ke dirimu sendiri, apa yang terjadi? Dia itu merasa kehilangan, merasa kamu gak ada di sana, merasa sepi mungkin, merasa hampa mungkin, merasa kosong mungkin. Yang nomor 3 itu adalah bikin dia berinvestasi terhadap kita. Maksudnya gimana? Kalau kita ngomongin akan investasi ke dalam sesuatu hal, pasti pertanyaannya itu adalah untungku apa, terus modalku berapa, terus perawatannya itu susah apa enggak, maintenance-nya itu susah apa enggak, terus ada biaya-biaya tak terduga enggak, ada sesuatu hal yang bikin aku kaget enggak di kemudian hari, dan lain sebagainya. Jadi sama halnya dengan sebuah hubungan. Jadi maksudku di sini itu adalah kita share apa yang kita inginkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya kalau di kasusku itu aku pengen punya anak, dan aku juga langsung bilang sih aku pengennya punya anak cewek. Nah, waktu itu dia setuju, walaupun dia bilang satu cewek satu cowok ya kayak gitu, tapi aku ngotot aku mau 2 cewek. Dia whatever katanya, pokoknya yang penting kita punya anak. Kemudian kita juga akan share kekurangan kita ataupun kelebihan kita seputar rumah tangga itu. Jadi dari awal sudah dipersiapkan, tidak ada hal-hal yang tak terduga. Misalnya mungkin dia mengharapkan kita bisa masak, padahal sebenarnya kita nggak bisa masak. Jadi dari awal kita sudah kasih tahu, aku nggak bisa masak loh ya, jadi kamunya masak, atau bagaimana lah, terserah. Intinya yang kita bagikan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis. Bisnis di sini itu maksudnya antara
you and me darling. Atau hubungan kita ke depannya untuk membangun sebuah family. Jadi jangan berbagi seputar keluh kesah atau masalah-masalah yang terjadi saat ini atau seputar ngomongin orang, itu apalagi ya. Jangan ke arah sana, lebih ke arah yang membangun. Nah, yang terakhir itu adalah satu kaki di dalam, satu kaki di luar, alias bersedia untuk meninggalkan jika memang perlu. Jadi ini bukannya kita nggak setia, atau bukannya kita nggak percaya, atau bukannya kita meragukan sama dia, bukan. Tapi lebih ke state of neutrality. Jadi kita netral aja. Kalau memang jodoh ya hayu gitu. Kalau memang nggak jodoh ya sudah, nanti aku dapat lagi yang lebih bagus, yang memang cocok buat aku ke depannya. Kayak gitu aja. Sama, aku juga selalu begitu sama pasanganku ini ya, bapaknya anak-anak. Jadi semuanya perfect, semuanya aku ngerasa this is it, dia ini yang aku minta, dia ini yang aku scriptingkan, dia ini yang aku cita-citakan, semuanya. Tapi di saat itu aku masih bisa melangkah untuk pergi saat itu. Nah, jadi state of neutrality atau keadaan netral itu adalah sebuah keadaan yang sangat powerful dalam hukum tarik-menarik atau law. Karena kita tidak memiliki attachment. Kita juga tidak memiliki enggondeli atau clinging. Clinging itu gondeli ya. Jadi mau tahu terus tentang dia, terus ngikutin aja kemanapun dia pergi. Nah, kita nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia pergi ya sudah, dia pergi aja kayak gitu. Kalau dia nempel ya syukur, you are mine, I will treat you as my king. Oke guys, aku harap semuanya saranku itu bisa dicobain dan sukses dengan soulmate kalian semua. Seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.